Halo, Assalamualaikum learners. Selamat datang di video pembelajaran tahap ketiga pengembangan media presentasi, yaitu tahap presentasi. Sebelumnya, yuk ketahui tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan umum, setelah menyaksikan video ini, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan proses pengembangan media presentasi pada tahap presentasi yang efektif. Untuk tujuan khususnya adalah sebagai berikut. Semoga melalui video pembelajaran ini, mahasiswa mampu mencapai tujuan pembelajaran. Bismillah, yuk kita mulai. Terdapat 3 tahap dalam membuat presentasi yang efektif, yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, dan tahap presentasi. Dan pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tahap ketiga, yaitu tahap presentasi. Tahap presentasi perlu memperhatikan 2 faktor, yaitu faktor setup atau mempersiapkan dan faktor delivery atau menyampaikan. Faktor yang pertama adalah setup atau mempersiapkan. Pada tahapan presentasi, secara detail pengaturan presentasi bervariasi menurut jenis dan kompleksitas presentasi. Setup terdiri dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan ruangan atau room setup. Di dalam setup ruangan, semua penonton dapat melihat dan mendengar sehingga setup ruangan idealnya untuk proyeksi visual. Pada bagian bawah layar harus setinggi mata penonton yang duduk atau sedikit lebih tinggi, seperti gambar berikut. Dan berikut adalah beberapa saran untuk kemungkinan pengaturan. Yang pertama, pengaturan teater. Yang kedua, pengaturan classroom. Yang ketiga, pengaturan banqueting style. Yang keempat, pengaturan boardroom style. Yang kelima, pengaturan U-shape style. Yang keenam, pengaturan hollow square style. Yang kedua adalah suhu ruangan atau room temperature. Room temperature merupakan suhu nyaman di berbagai ruangan. Suhu yang terlalu hangat akan membuat penonton tidur. Yang ketiga, ruangan menjadi gelap atau darkening. Idealnya sebuah ruangan harus cukup gelap untuk melihat materi yang diproyeksikan atau tampilan elektronik. Namun cukup terang bagi penonton untuk melihat pembicara dan membuat catatan. Yang keempat, tenaga listrik atau electric power. Tenaga listrik merupakan sebuah alat yang tersedia, stop kontak, dan daya yang cukup untuk menangani semua yang akan digunakan. Yang kelima, peralatan atau equipment. Peralatan yang berfungsi dengan baik sangat diperlukan. Untuk berjaga-jaga dapat membawa kabel ekstensi jika diperlukan untuk menampilkan slide. Next, selanjutnya keamanan atau safety. Kabel, audio, dan listrik perlu diamankan. Selain itu, ketahui pintu keluar darurat dan ketahui lokasi telepon terdekat dan nomor telepon yang sesuai untuk keadaan darurat. Next, faktor kedua pada tahapan presentasi yaitu delivery atau menyampaikan. Keberhasilan akhir dari presentasi bergantung pada presenter. Sehingga presenter harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yaitu, berpakaianlah dengan nyaman dan tepat, bicaralah dengan jelas, bersikaplah antusias, dan gunakan bahasa tubuh yang positif. Hindari sikap yang mengganggu seperti sering melihat jam tangan atau merapikan rambut. Jika menggunakan materi yang diproyeksikan, berdirilah di sebelah kiri layar seperti yang dilihat oleh audiens sehingga jalur mata pemirsa akan bergerak dari kiri ke kanan. Hindari menghalangi pandangan siapapun pada layar. Interaksi dengan audiens adalah hal penting. Libatkanlah audiens dengan memberikan kesempatan mereka untuk bertanya atau memberikan contoh dari pengalaman mereka. Pertahankan kontak mata dengan anggota audiens yang berada di berbagai bagian ruangan. Jangan melihat ke layar kecuali untuk menarik perhatian atau menekankan pentingnya suatu visual. Tunjukkan detail penting tertentu dari suatu visual. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan penunjuk laser. Sediakan waktu yang cukup bagi anggota audiens untuk melihat dan memahami visual. Penggunaan peralatan tidak boleh menarik perhatian. Atur waktu presentasi dengan hati-hati dan jangan pernah melebihi waktu yang diberikan.
Kemudian selanjutnya memiliki rencana cadangan untuk hal yang tidak terduga. Misalnya jika kita membuat presentasi berbasis komputer, siapkan transparansi cadangan yang mencakup poin-poin penting dalam presentasi kita untuk berjaga-jaga jika terjadi kesalahan. Ingatlah bahwa bencana tidak sepenting reaksi terhadap bencana tersebut. Setelah presentasi dilakukan, terdapat evaluasi yang merupakan langkah penting dalam memastikan keberhasilan komunikasi antara presenter dan audiens. Untuk evaluasi, kita dapat menjawab pertanyaan seperti apakah susunan presentasi itu logis, apakah penggunaan dan penyampaian kata-kata dan visualnya efektif, apakah penggunaan media sudah tepat, dan apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran. Mengukur sejauh mana tujuan presentasi tercapai, membutuhkan keterampilan evaluasi secara khusus. Kemudian, terdapat closing yang menjelaskan proses 3 langkah yang perlu dipertimbangkan ketika membuat presentasi. Langkah 1 dan 2 menjadi dasar untuk langkah 3, yaitu presentasi yang sebenarnya. Dalam pembahasan setiap langkah disarankan menggunakan pedoman. Para penulis menyadari bahwa penerapan pedoman ini akan sangat bervariasi tergantung pada karakteristik topik, audiens, dan penyaji. Alhamdulillah, sekian materi tahap 3 presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat menjadi lebih percaya diri dalam presentasi secara efektif. Alhamdulillah, sekian materi yang dapat disampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, silahkan kerjakan kuis atau soal latihan berikut dengan tepat ya. Semangat, semoga kalian dapat menjawab dengan jawaban terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.